Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Adinda Putri. Di sini saya akan mempresentasikan ide bisnis yang saya miliki. Sebelum saya membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah kenapa saya memilih bisnis event organizer. Saya memilih bisnis ini karena bisnis ini menawarkan sebuah jasa membuat event. Terlebih sejak kembali normal dari pandemi COVID-19 ini, banyak acara yang dilakukan secara langsung tatap muka seperti acara pertemuan atau konser. Selanjutnya, ini adalah logo yang telah saya persiapkan. Saya memilih untuk membuat logo minimalis dengan nama perusahaan saya, yaitu Happy Life Organizer, yang diberikan simbol senyum di ujung. Logo ini memiliki arti simpel tapi membuat kebahagiaan. Saya juga sudah menyiapkan sebuah tagline yang berbunyi Creating Event That Spread Joy. Tagline ini memiliki arti bahwa bisnis saya berdedikasi untuk memberikan kepuasan klien dengan mewujudkan konsep dengan kreatif, inovatif, elegan, dan mengesankan yang akan membawakan kebahagiaan pada klien dan orang lain. Selanjutnya, analisis pasar. Yang pertama, target pasar. Di sini saya menargetkan bisnis saya kepada perusahaan, kampus, sekolah, dan orang dengan usia 20 tahun ke atas dengan kelas menengah ke atas. Lalu, strategi pemasaran. Yang saya rencanakan yaitu pemasaran digital dengan membuat video branding dan aktif di media sosial. Selanjutnya, tren pasar, di mana kembali banyak acara secara tatap muka langsung seperti konser, festival, pernikahan, dan acara lainnya. Dan terakhir, pesaing, di mana ada event organizer lain yang lebih unggul dan memiliki citra yang lebih bagus. Bisnis kami menawarkan layanan jasa pembuatan sebuah event dari mulai merancang konsep acara sampai ke pelaksanaan acara yang meliputi kegiatan internal atau eksternal suatu perusahaan atau organisasi. Untuk ke strategi bisnis, yaitu strategi pemasaran yang pertama. Seperti yang sudah sempat saya rencanakan, saya menerapkan pemasaran secara digital dengan membuat video branding perusahaan seperti iklan yang disebarkan di media sosial. Informasi terkait pelayanan yang diberikan bisnis kami pun ikut disebarkan agar klien yang berminat memakai jasa dapat mengetahui informasi lebih mudah. Strategi bisnis yang selanjutnya yaitu rencana produksi. Produksi event organizer biasanya bermula dari membuat konsep acara yang akan dikerjakan tim seperti tema acara, lokasi, waktu, dan yang lainnya. Lalu menentukan anggaran. Setelah merancang konsep, biasanya tim akan menentukan seberapa besar biaya yang akan dikeluarkan untuk menciptakan sebuah acara. Ketiga, menentukan jadwal. Untuk memudahkan. Keempat, menentukan vendor untuk menyediakan hal-hal yang dibutuhkan seperti dekorasi atau catering. Dan yang terakhir, pelaksanaan acara. Nah, ini adalah analisis SWOT yang sudah kami analisis. Yang pertama, strength. Bisnis kami mempunyai kelebihan di mana kami mempunyai jaringan vendor yang luas. Kami juga menciptakan konsep acara yang kreatif dan inovatif, serta kami juga aktif di media sosial. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan dari bisnis kami yaitu kami masih merasa kesulitan untuk mengikuti persaingan pasar yang sangat kuat. Tiga, ada opportunities. Bisnis kami punya peluang untuk menarik minat klien karena bisnis kami punya ciri khas tersendiri. Bisnis kami juga dapat mengikuti tren pasar. Terakhir, threats. Kami merasa ada ancaman yaitu saat munculnya perusahaan serupa yang lebih unggul atau perusahaan baru yang berkembang secara pesat. Untuk rekomendasi strategi bisnis, kami memiliki beberapa rekomendasi untuk dilakukan, yaitu yang pertama, menentukan target pasar yang jelas, lalu menawarkan layanan yang berbeda dan inovatif, lalu memberikan layanan konsultasi, dan yang terakhir, memberikan layanan purna jual. Kesimpulannya bahwa Happy Life Organizer merupakan perusahaan event organizer yang melayani pembuatan sebuah event dari mulai merancang konsep sampai ke pelaksanaan acara. Happy Life Organizer ini aktif di media sosial sebagai strategi pemasaran yang dilakukan secara digital. Dan target dari perusahaan ini lebih berfokus pada perusahaan, kampus, dan sekolah yang sering membuat suatu acara. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.